Manajer MU dengan persentase kemenangan tertinggi, Michael Carrick nomor 2. Siapa nomor satunya? Manchester United telah melewati banyak era bersama deretan manajer besar yang membentuk identitas klub di Old Trafford. Dari Sir Matt Busby hingga Sir Alex Ferguson, nama-nama itu membawa Man United menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Namun, tekanan besar di kursi pelatih United tidak selalu mudah ditaklukkan. Beberapa manajer gagal bertahan lama, termasuk David Moyes hingga Ruben Amorim yang tidak mampu menyelesaikan satu musim penuh. Persentase kemenangan pun kerap dipakai sebagai ukuran sederhana untuk melihat efektivitas seorang pelatih selama menangani setan merah. Menariknya, daftar ini menghadirkan sejumlah kejutan karena tidak semua manajer tersukses berada di posisi teratas. Siapa pelatih Manchester United yang memiliki rasio kemenangan terbesar? Ruud van Nistelrooy tercatat sebagai manajer dengan persentase kemenangan tertinggi dalam sejarah Manchester United. Mantan penyerang Belanda itu datang sebagai solusi jangka pendek usai pemucatan Erik ten Hag. Meski hanya memimpin dalam waktu singkat, Van Nistelrooy mampu mencatat hasil impresif. Ia meraih 3 kemenangan dari 4 pertandingan bersama United. Statistik mencatat, Van Nistelrooy memiliki persentase kemenangan sebesar 75%. Sayangnya, catatan itu tidak berlanjut saat ia menangani Leicester City. Van Nistelrooy hanya meraih 5 kemenangan dari 27 laga Premier League sebelum klub tersebut terdegradasi. Michael Carrick perlahan membangun reputasi sebagai pelatih yang mampu menstabilkan Manchester United. Sejak kembali menangani tim pada Januari lalu, performa tim terlihat jauh lebih konsisten. Di bawah arahannya, United menjadi salah satu tim dengan perolehan poin terbaik di liga dan hanya kalah 2 kali sepanjang tahun ini. Situasi itu memunculkan dorongan agar manajemen memberinya kontrak permanen. Terlepas dari keputusan klub nanti, Carrick dinilai berhasil memperbaiki fondasi permainan tim. Gaya bermain yang lebih jelas membuat United kembali kompetitif di papan atas. Sir Alex Ferguson memang berada di urutan ketiga dalam persentase kemenangan, tetapi statusnya sebagai manajer tersukses United tetap sulit disentuh. Selama 26 tahun memimpin klub, ia mempersembahkan 38 trofi untuk setan merah. Ferguson membangun identitas United lewat permainan cepat dan agresif yang menghibur para pendukung. Ia juga melahirkan banyak momen bersejarah yang masih dikenang hingga sekarang. Kemenangan 9-0 atas Ipswich Town dan kemunculan Class of 92 menjadi bagian penting warisannya. Namun, pencapaian paling ikonik tetap treble winners 1999 yang menempatkan United di puncak Eropa. Jose Mourinho meninggalkan kesan yang bercampur selama melatih Manchester United. Di tengah kritik terhadap gaya bermainnya, ia tetap mampu membawa klub meraih 3 trofi dalam waktu singkat. Musim pertama Mourinho berjalan cukup menjanjikan dengan dukungan pemain seperti Paul Pogba dan Zlatan Ibrahimovic. Akan tetapi, performa tim perlahan menurun hingga proyeknya berakhir lebih cepat dari harapan. Erik ten Hag mengalami situasi serupa. Sebagian pendukung memberi toleransi karena ia mencoba membangun sistem seperti di Ajax, meski kritik muncul akibat ketergantungannya pada pemain Eredivisie. Salah satu momen terbaik Ten Hag hadir di Wembley ketika United mengalahkan Manchester City di final FA Cup. Kemenangan itu menjadi penutup manis di tengah perjalanan yang penuh tekanan. Ole Gunnar Solskjaer selalu memiliki tempat spesial di hati pendukung Manchester United. Statusnya sebagai legenda klub membuat dukungan untuknya begitu besar sejak hari pertama menjabat manajer. Awal kepelatihannya berjalan sangat positif hingga ia mendapatkan kontrak permanen. Solskjaer bahkan sempat membawa United finish sebagai runner-up Premier League. Namun, performa tim mulai menurun ketika sejumlah pemain baru gagal menyatu dengan sistem permainan. United yang semula diprediksi bersaing dalam perebutan gelar justru kesulitan menjaga posisi di papan atas. Berikut adalah daftar 10 pelatih dengan persentase kemenangan terbaik di Manchester United. Krisis internal Real Madrid bisa jadi celah bagi Manchester United untuk rekrut pemain ini. Manchester United memasuki akhir musim dengan situasi yang jauh lebih tenang dibanding beberapa bulan lalu. Setelah sempat penuh tekanan pada awal era Ruben Amorim, atmosfer di Old Trafford kini mulai stabil di bawah kendali Michael Carrick. Keputusan Carrick mengembalikan Kobbie Mainoo ke starting 11 menjadi salah satu langkah penting dalam beberapa pekan terakhir. Gelandang muda Inggris itu juga telah menyepakati kontrak baru, sehingga memperkuat fondasi tim untuk musim depan. Di tengah kondisi yang lebih kondusif,
Manchester United kini memiliki peluang memanfaatkan situasi sulit yang sedang terjadi di Real Madrid. Klub raksasa Spanyol itu menghadapi masalah performa sekaligus isu internal di ruang ganti. Musim Real Madrid berjalan jauh dari harapan, meski dihuni banyak pemain bintang. Ketegangan internal mulai muncul setelah beredarnya kabar perselisihan antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni. Valverde bahkan sempat menjalani pemeriksaan rumah sakit akibat cedera di bagian kepala. Gelandang Uruguay itu membantah terjadi perkelahian, tetapi mengakui ada ketidaksepakatan sebelum dirinya mengalami insiden yang membuat dahinya terluka. Situasi tersebut memperkuat anggapan bahwa ruang ganti Madrid sedang tidak sehat. Tekanan juga meningkat setelah muncul petisi penjualan Kylian Mbappe yang memperoleh jutaan tanda tangan. Real Madrid kini berada dalam fase yang dapat memicu perombakan skuad besar-besaran. Jika klub ingin meredakan konflik internal, penjualan beberapa pemain bukan hal yang mustahil terjadi. Di tengah ketidakpastian itu, Manchester United dikabarkan memantau situasi Aurelien Tchouaméni. Gelandang timnas Prancis tersebut dinilai cocok dengan kebutuhan lini tengah setan merah. Pada usia 26 tahun, Tchouaméni memiliki kombinasi pengalaman dan kualitas fisik yang ideal. Statistik musim ini juga memperlihatkan peningkatan kontribusinya dalam distribusi bola dan duel lapangan tengah. Federico Valverde diperkirakan tetap menjadi prioritas utama Real Madrid. Kapten tidak resmi Los Blancos itu dianggap terlalu penting untuk dilepas pada bursa transfer musim panas. Kondisi tersebut membuat Tchouaméni menjadi nama yang lebih realistis untuk dijual, apalagi kontraknya di Santiago Bernabeu hanya tersisa 2 tahun lagi. Manchester United membutuhkan perekrutan yang tepat setelah beberapa transfer mahal gagal memenuhi ekspektasi. Situasi Tchouaméni membuka peluang mendapatkan gelandang kelas dunia dengan harga yang lebih terjangkau. Jika Real Madrid benar-benar melakukan restrukturisasi skuad, United bisa bergerak cepat sebelum persaingan transfer meningkat. Kesempatan seperti ini jarang muncul di pasar pemain Eropa. Michael Carrick sendiri tetap tenang menghadapi spekulasi masa depannya. Ia mengatakan, semuanya akan selesai pada waktunya saat ditanya mengenai situasinya bersama Manchester United. Ketika stabilitas mulai kembali hadir di Old Trafford, Manchester United kini berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan krisis klub lain. Nama Aurelien Tchouaméni dapat menjadi bagian penting dari proyek baru setan merah musim depan. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.